Hai, selamat datang. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja. Kali ini saya mau mereview sekaligus menceritakan tutorial permainan board game yang berjudul Haku Ona. Jadi sebenarnya video ini sudah di-tag kemarin itu pas malam Jumat, tapi entah kenapa uh, videonya bermasalah sehingga harus saya tag ulang. Ya, langsung saja. Jadi, Hakuna adalah sebuah board game horor bertema hide and seek atau petak umpet antara kubu hantu dengan kubu manusia yang di sini disebut dengan visitor. Hakuna sendiri berarti gadis dalam kotak, di mana salah satu player akan memainkan karakter hantu yang menjebak manusia yang berani masuk ke dalam rumahnya. Jadi nanti akan ada komponen rumahnya juga. Game ini didesain oleh Goejin dan dipublish oleh WizKids. Dapat dimainkan antara 3 sampai 5 orang pemain, dengan salah satu pemain itu menjadi Hakuna itu sendiri. Durasi permainan sekitar 90 menit dan ditujukan untuk player usia 14 tahun ke atas. Permainan ini berlatar di sebuah rumah terbengkalai. Nah, jadi seperti ini nanti tampilan rumahnya. Visitor adalah orang yang penasaran dengan kisah misteri rumah tersebut dan terjebak setelah memasuki rumah. Jadi yang pion-pion ini adalah visitornya. Seiring berjalannya waktu, visitor akan menemukan jejak-jejak Hakuna melalui sobekan diary yang mereka temukan saat eksplorasi nanti. Tetapi perlu diingat, setiap diary yang ditemukan nanti juga akan berdampak kepada jalan cerita nanti. Nah, untuk komponennya banyak sekali ya. Di sini saya juga sudah membungkus ya. Oke, kita review aja. Oke, kita singkirkan dulu. Yang pertama jelas ada boxnya. Ini di baliknya juga ada ilustrasi untuk situasi game over. Nah, nanti akan ada ilustrasinya ketika game over. Untuk selanjutnya ada rulebook yang lumayan tebal ya, lengkap berbahasa Inggris. Nah, kemudian ada 9 room board. Nah, ini nanti akan dishuffle, dan ini adalah bagian awal permainan, yaitu di bagian lantai 1 di ruang depan ya. Kemudian ada berbagai macam tiles. Nah, ini ukuran kecil ya, kita bisa nyebutnya tiles atau mungkin token. Ada banyak sekali, ini juga masih banyak ya. Kemudian ada 4 pion visitor. Nah, dan juga ada 1 door barrier. Ini gunanya buat menghalangi pintu keluar. Jadi ada nanti salah satu ability dari Hakuna yang bisa mengunci pintu sehingga player tidak bisa melewatinya. Terus ada Hakuna token beserta dengan Hakubitu. Nah, jadi nanti visitor yang mati ketika bertemu Hakuna, dia akan berubah menjadi Hakubitu.
sesuai dengan warnanya. Nah, dan ini belakang tokennya juga seperti tiles kecil lainnya, sehingga dia bisa bersembunyi, sama dengan Akubito juga, dia bisa bersembunyi di rumah itu nanti. Kemudian ada noise disk dan noise card. Ini adalah mekanik yang nanti akan menentukan giliran player, dan noise disk ini adalah mekanik yang unik dari board game yang pernah saya kenal. Ini termasuk mekanik baru ya. Ada 5 yang akan digunakan, nanti akan tergantung dari bagaimana player menentukan tingkat kesulitan permainan. Oke, seperti halnya di rulebook, nah ada 3 tingkat kesulitan. Ada reguler, yaitu menggunakan satu red dice, dan di sini untuk hard itu red dice-nya memakai blipper atau mutiara yang lebih besar. Nah, kemudian untuk yang nightmare ini adalah tingkat yang paling sulit. Jadi maka yang besar dulu, baru yang kecil. Nah, dari semua mekanik ini yang membuat Hakona menjadi sebuah permainan yang unik. Nah, kalau ini adalah noise card. Noise card ini nanti gunanya untuk dimainkan jika kalian punya table atau meja atau lantai atau apapun itu yang sekiranya kalau pakai disk nanti bisa jatuh. Nah, jadi misal kalau kalian lagi di kapal ya atau bagaimana, nah ini bisa pakai alternatif noise card ya. Atau kalau kalian lagi camping misalnya mau main, nah kalau tanahnya tidak rata kan nanti cenderung akan jatuh nih, maka kalian bisa pakai kombinasi noise card. Ya, kita singkirkan dulu. Dan juga ada 4 visitor board. Nah, jadi ini sebenarnya bentuknya adalah ringkasan tentang cara bermain ini untuk visitor. Nah, jadi macam-macam di sini sudah ada jelaskan, tapi juga bisa menjadi board pemain, apalagi kalau pemain sudah menjadi karakter Hakubitu. Nah, nanti bingung meletakkan tokennya ada di mana. Nah, jadi bisa aja nanti letakkan token Hakubitunya di ketika bermain nanti di papan permainan, terus ditukar dengan papan lokasinya. Nah, nanti mungkin masih bingung ya, kan saya jelaskan juga. Kemudian, nah ini MC-nya ya. Yang jadi temanya dia juga punya board sendiri, Hakona board, depan belakang sama ya, jadi tidak usah takut terbalik. Nah, ada set power, ada 2, nanti kita bisa ngeset 2 kekuatan Hakona, terus ada stolen item, ini item yang kita curi dari pemain ketika kita membunuh pemain. Nah, kemudian ada weakness, ada location, dan juga ada ringkasan tentang kekuatan Hakona. Ini menjadi informasi bersama nanti. Nah, ini ada kartu powernya nanti ya. Sudah jelas di sini misalnya untuk power nomor 1 ada kekuatannya, nah, dan seterusnya. Jadi ada sampai 10 power, dan terakhir ini ada time of despair. Gunanya buat ngedraw. Oke. Nah, ini item-item yang penting, kemudian cara menggunakan item tersebut, dan juga apa yang bisa Hakona lakukan di gilirannya. Lalu ada satu save board. Nah, save board ini nanti gunanya buat mencari kunci ya. Kunci untuk kita
kabur menggunakan jalan rahasia. Nah, depan belakang sama, jadi nggak mungkin tertukar. Terus ada visitor item card. Nah ini untuk belakangnya seperti ini. Kalau di rules asli kita nanti memilih ya searah jarum jam, tapi untuk keseruan kalian juga bisa bikin ini secara random. Nah, tetapi kalau kalian memainkan yang advance, jadi nanti ada kartu-kartu dengan tulisan advance ini, maka alangkah baiknya itu jangan dikocok ya, karena nanti akan ada item yang tidak berguna kalau kalian cuma dapat satu. Nah, contohnya adalah walkie-talkie. Walkie-talkie tidak akan berguna kalau teman kalian tidak punya walkie-talkie. Nah, dan jangan takut untuk tertukar ya, walaupun belakangnya sama, tapi untuk bagian ini ada tulisan advance dan warna putih, dan ini agak kekuningan. Ini bukan karena keseringan dipakai atau apa ya, memang warnanya sudah berbeda. Nah, lalu ada Hakona Power. Nah, ini juga ada advance nih ya. Ini boleh dipakai, boleh tidak. Nanti akan saya jelaskan juga ya. Nah, ini ada banyak, ada nomor 1 sampai dengan 10, dan nanti ini ada yang warnanya berbeda. Nah, bisa dilihat ya, warnanya agak berbeda. Ini adalah time of expire. Nah, nanti gimana peletakannya akan saya sampaikan nanti di tutorial mainnya. Oke. Dan yang terakhir ada diary card. Nah, ini belakangnya sama ya, belakangnya sama. Jadi nanti visitor akan menemukan sobekan-sobekan diary. Nah, yang isinya cuma satu kalimat aja ya, dan ini beda-beda nih. Nah, ini ada kata-katanya, kemudian ada nomor diarinya. Nah, setiap diary ini nanti akan berguna untuk membuka kekuatan Hakona. Jadi Hakona itu nggak kuat dari awal, tapi seiring berjalannya waktu, visitor akan secara anggaplah tidak sengaja memperkuat Hakona itu sendiri. Oke, untuk cara mainnya, pertama-tama kita harus menentukan pemain yang akan menjadi sosok Hakona ini ya. Karena nanti Hakona akan menjadi seorang game master atau narator juga pada cerita ini, yang nanti akan membuka narasi petualangan visitor di awal permainan. Nah, jadi kalau di rulebook juga ada, ini ringkasan cerita Hakona, bisa kalian baca nanti kalau menjadi Hakona, atau kalian bisa narator bisa langsung membacakan ini. Nah, ada kata-kata yang mulai dibacakan oleh narator. Kemudian nanti ketika menjadi game master, Hakona juga akan memberikan perintah kepada visitor nanti kapan mereka mulai tutup mata dan kapan membuka mata. Jadi mirip-mirip dengan permainan werewolf ya. Ada fase tutup mata dan buka mata. Player itu perlu menentukan tingkat kesulitan game pada awal permainan. Jadi harus ada kesepakatan bersama nih, bukan kesepakatannya Hakona aja, tapi ke semua pemain, mau yang normal atau reguler ya,
kemudian hard, atau yang terakhir itu nightmare, yang paling sulit. Atau bahkan kesulitannya dipermudah lagi, yaitu pakai noise card ya. Karena selama saya bermain, noise card itu yang paling gampang dimainkan daripada memakai noise disc. Apalagi kalau yang tangannya cenderung tremor ya. Dikit-dikit gemetar, nah itu akan susah memakai noise disc. Padahal noise disc itu punya punya ciri khas tersendiri, yaitu pemain akan merasa tegang ya saat meletakkan disc tersebut. Nah, karena ini game horror, maka tentu saja ini elemen yang sangat menarik, walaupun rasanya susah. Ya, karena beberapa pemain ya pengennya main aja, bukan mencari horornya. Nah, kemudian menentukan urutan giliran. Nah, giliran di sini maksudnya adalah visitor ya. Siapa nanti akan jadi pertama? Jadi cukup satu orang yang pertama aja, sisanya searah jarum jam. Nah, lalu visitor pertama itu berhak memilih satu visitor item yang tadi saya sampaikan ini. Dia akan memilih, tetapi pemain lain diharapkan untuk tidak menentukan apa yang mau dipilih yang dapat giliran. Nah, jadi misalnya saya mau pakai OIJ board, ternyata kata yang lain pakai detective book. Nah, itu hindari ya, karena kita menghargai keputusan dari player. Nah, ini ada tanda P nih. P ini artinya adalah pasif ya. Jadi item ini tidak perlu kita aktifkan. Nah, beda dengan item-item yang tidak ada tanda pasif. Dan perlu diingat, ini ada catatan khusus ya di beberapa item. Nah, misalnya jika Hakona berada di ruanganmu, jika Hakona berada seruangan denganmu, kamu mati. Nah, jadi kalau kamu pakai item-item yang ada lambang tangan Hakona ini, kalau kamu ternyata satu ruangan sama Hakona, kamu mati. Ya. Ada juga yang tidak pakai catatan seperti itu. Nah, ini aman aja. Menurut saya kartu ini sudah seimbang ya. Secara aturannya sudah dibikin seimbang, jadi kita tidak perlu terlalu banyak ngasih house rule ya. Lalu kalian pertama-tama meletakkan entrance board-nya. Nah, ini. Jadi pertama-tama letakkan ini dulu di board. Terserah mau posisinya kayak gini ya. Tapi utamakan ini sisi sebelah sini menghadap yang paling ujung aja, karena dia nggak akan bisa nyambung ya. Untuk menyambung board harus pintu ketemu pintu. Nah, ini pintu. Ya, simulasi aja di sini. Nah, kemudian room board yang tersisa itu kita kocok. Nah, ini kan yang tersisa nih. Jadi totalnya ada 9 sama board yang pertama. Nah, ini nanti akan dikocok, kemudian akan setiap pemain itu akan mendraw secara bergiliran dan dia akan menyusun board ini ya. Nah, ini misalnya dapur di mana letaknya? Nah, terserah kalian nih. Mau misalnya di sebelah sini. Nah, kita tekan agak ke sini. Nah, ingat pintu harus ketemu pintu. Nah, ini bisa seperti ini. Kemudian ini ada dining room sebelah mana? Nah, karena sebelah sini tidak ada pintu lagi, maka kita bisa memilih sini atau di sini. Misalnya di sini. Nah, silakan dan seterusnya sampai selesai. Oke, ini kita singkirkan dulu.
Oke, nanti kalau kalian ke draw kedua kartu ini nggak boleh nyambung dari kartu yang sebelumnya. Nah, misalnya ini tadi ya, range, kemudian tadi apa, kitchen, terus selanjutnya ada dining room, misalnya kayak gini ya. Nah, lalu kalian ketarik ini blue bedroom, kalian cari nih, oh ini bisa sebenarnya yang nyambung, tapi dia beda lantai. Nah ini lantai 1, ini lantai 2, sehingga letakkan dia di tempat yang terpisah. Nah kemudian ternyata kalian narik lagi nih kids bedroom. Nah karena di sini sudah ada pintu yang bisa disambung, maka kalian boleh menyambung yang sebelah sini, yang dari lantai 1, atau malah menyambung yang lantai 2. Tapi ingat ini jangan sampai kayak gini, karena ini beda lantai ya, ini beda lantai, jadi harus dipisah. Nah kalau kalian ketarik basement, basement ini nggak punya pintu ya, nggak ada pintu sambungannya, jadi dia tidak bisa digabung di sini dan tidak bisa digabung di sini, dan dia juga beda lantai karena basement ini adalah lantai bawah tanah, jadi letakkan dia secara terpisah dan susun board sisanya ini secara setelah ngambil tadi secara aja, kalian susun aja sesuai selera, tergantung player yang dapat giliran dia mau nyusun ke sebelah mana. Oke, kira-kira jadinya mungkin akan seperti ini. Tadi saya ada perubahan karena meja saya cukup kecil. Nah jadi biar muat ini tadi saya ubah dulu. Aslinya kita main itu meletakkannya adalah sesuai dengan apa yang kita draw, terus sesuka hati aja. Nah jadi pintu ketemu pintu. Nah apakah boleh misalnya pintunya seperti ini? Nah ini tidak boleh ya, karena pintu tidak ketemu pintu. Nah apabila ketika ngedraw kalian tidak punya pilihan lain, maka silakan redraw. Jadi yang kalian tadi tidak tidak ada pasangannya tadi, kembalikan ke deck bagian terbawah ya. Jadi seperti itu. Nah ingat ini lantai 2 yang kid bedroom, kalian terserah mau meletakkannya di mana, mau nyambung di sini pun sebenarnya boleh ya, terpisah jadi lantai 2 sendiri, basement sendiri, itu silakan, atau kalian malah mau menyambungkan ke basement juga silakan. Nah intinya suka-suka pemain mau meletakkannya di mana, selama tadi lantai 2 jangan tergabung ke lantai 1 ataupun ke basement. Nah setelah itu silakan nanti untuk visitor ya meletakkan pionnya di sini. Nah kalau kalian main berempat maka letakkan 4, dan jangan lupa dengan warna pion kalian. Nah ini adalah awal permainan. Nah ini entrance ya, nah nggak kelihatan. Oke. Nah jadi setelah itu Hakona akan meminta visitor untuk menutup mata. Kenapa? Karena Hakona akan meletakkan posisi dari mini tiles yang akan dia letakkan nanti. Nah, di mana nanti meletakkannya? Yang kita perhatikan, jadi board ini ada bagian yang seperti bayangan ini ya. Saya nyebutnya shadow aja ya. Nah, ini ada 1, 2, 3. Tiap ruangan nanti diperhatikan ada berapa. Maaf. Nah, maka nanti ini akan terisi dengan tiles kecil atau token-token ya, token-token yang bisa berupa item, diary, dan
lain sebagainya ya. Nah, untuk pertama, Hakona harus meletakkan token brankas ini. Nah, letaknya di mana? Jadi Hakona harus mencari yang ada logo brankas. Nah, ternyata ada di sini. Oke, di ruang study. Nah, ini ada logo brankas. Jadi letaknya brankas tidak boleh diubah, harus tetap di sini. Nah, ya, diletakkan secara tertutup. Nah, sehingga sebagai informasi bersama, player tahu brankas ada di sana. Tapi kalau di awal permainan, kemungkinan player juga nggak tahu ya brankas ada di mana. Nah, lalu setelah itu player bisa juga, Hakona bisa juga meletakkan sisanya. Nah, ini tambahkan, ini ada board shape ya. Ini kita kepinggirkan dulu. Nah, biar terlihat. Nah, kita letakkan, Hakona akan meletakkan kunci. Kurang jelas ya. Nah, ini kunci diletakkan secara tertutup. Kemudian di sini ada 3 token kecil. Nah, kita di sini dibekali ada kombinasi angka 1 sampai 6. Silakan Hakona nanti memilih 3 angka terserah. Dan urutannya pun terserah. Misalnya ini acak aja ya. 3, 1, dan 2. Nah, letakkan secara tertutup. Oke. Sudah secara tertutup. Nah, angka yang tidak dipakai nanti akan diacak dan diletakkan di secara random di tiles yang ada di sini. Maaf, di shadow yang ada di sini. Oke, ini sementara kita kepinggirkan dulu ya. Kepinggirkan dulu karena saya ingin menjelaskan ini board Hakona. Nah, semoga terlihat ya. Nah, jadi Hakona langkah pertama nanti ini nggak mungkin muat ya di sini. Dia letaknya, kita meletakkan board Hakona ini tepat di depan Hakona itu ya. Ini cuma biar teman-teman bisa lihat gimana penampakan dari boardnya. Nah, Hakona akan memilih salah satu dari 3 pilihan kelemahan Hakona. Ada 3. Oke, yang pertama ada paku dari kayu ya. Ada bensin. Dan terakhir ini ada rantai. Nah, nanti juga akan ada item-itemnya yang bisa digunakan visitor untuk membunuh Hakona ya. Ini sama gambarnya, cuman bedanya nggak ada silangnya. Nah, pertama Hakona akan memilih, misal saya sebagai Hakona akan memilih yang paku ya. Nah, letakkan secara tertutup di weakness. Sisanya 2 ini nanti akan kita acak juga dengan token-token atau mini tiles yang lain, dan diletakkan secara random aja di shadow yang ada. Oke. Nah, kemudian juga Hakona akan mengambil kartu Time of Despair ini ya, dikeluarkan dari deck. Nah, sehingga nggak ada lagi Time of Despair. Lalu kartunya akan kita kocok. Nah, saran saya adalah jangan langsung menggunakan kartu yang bertuliskan Advan ya, seperti ini, karena ini untuk pemain yang sudah sangat familiar dengan game ini, yang sudah bosan dengan mekanik biasa, baru silakan ditambahkan
advan untuk menambah keseruan. Tapi kalau di awal-awal saya rasa jangan dulu, yang secara umum aja. Nah, ini kita kocok misalnya. Nah, setelah kita kocok, kita letakkan time of despair ini di bagian terbawah deck. Nah, lalu nanti Hakona letakkan nanti di susunan decknya ini, nanti di depan Hakona ya. Nah, kemudian dia akan mengambil 3 kartu teratas. Nah, 1, 2, 3. Dan ini akan jadi kartu pegangannya Hakona. Nah, kartu ini sudah pasti ada di tangan Hakona. Kalau nanti mau nambah kartu lagi, ada caranya. Kita akan menjelaskan nanti di bagian giliran Hakona ya. Nah, ini kita kesampingkan dulu. Oh ya, saya lupa. Untuk location ini pertama kita letakkan dulu token Hakonanya ya. Nah, letakkan di location. Jadi biar nggak nyari-nyari lagi di mana Hakonanya. Oke, selanjutnya kita harus meletakkan token atau tiles yang ada gambar tulang. Nah, ini. Kelihatan ya? Nah, ini ada gambar tulang dan ini ada paku ya. Paku di sini maksudnya pemain visitor ya tidak bisa mengambil paku, tidak bisa mengambil item tersebut. Jadi ini nggak boleh diambil. Jadi misalnya dia ada di sini. Nah, ketika visitor mengintip, dia nemukan ini, dia nggak bisa ngambil ke dalam inventorinya. Nah, Hakona terserah mau meletakkan di mana. Jadi misalnya saya mau meletakkan nih di basement nih, karena kan feel saya kalau jadi sutradara horor ya biasanya kan mayatnya disimpan di ruang bawah tanah. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, kita letakkan di satu titik secara tertutup. Kemudian kita akan menyebarkan token-token atau tiles ini yang tidak terpakai ya, beserta dengan tiles diary. Nah, ini ada, ini belum saya buka nih. Diary, ada nomor-nomornya. Nah, ini akan disebar, nanti kita akan lihat langsung jadinya seperti apa. Oh ya, dan menyebarnya itu bukan diintip terus diletakkan di mana ya, tapi Hakona harus mengacak token-token ini dulu secara tertutup biar Hakona sendiri juga tidak tahu di mana letak dari token-token tersebut. Nah, jadi yang dimasukkan adalah token kombinasi angka, token kelemahan, token diary, termasuk juga token item dan pintu keluar nih. Itemnya ada macam-macam. Nah, jadi kita akan langsung lihat jadinya seperti apa. Nah, kira-kira jadinya akan seperti ini. Bagaimanapun nanti pasti akan tersisa satu yang kosong. Nah, ini masih kondisi visitor menutup mata ya. Jadi apa yang kita lakukan untuk menutupnya? Nah, kita bisa menambahkan tiles khusus, token khusus ya, yaitu token dengan gambar silang secara tertutup. Nah, ini sebagai saran, letakkan posisinya
sama semua posisi matanya. Karena apa? Nanti akan berpengaruh. Visitor nanti akan tahu, oh ini kok posisinya berubah nanti. Nah, jadi seperti itu ya. Secara garis besar semua, nah sudah tertutup. Oke. Nah, lalu yang harus dilakukan Hakona masih dalam kondisi visitor menutup mata, yaitu meletakkan dirinya, nih, token dia ke salah satu dari dua pilihan lokasi awal. Apa lokasinya? Yaitu yang pertama ada kids bedroom. Ini harus ada lambang ini, Grudge ya. Lihat nggak? Nah, yang ada tulisan Grudge ya, ada di sini, ataupun yang satunya ada di sini. Nah, di ruang red bedroom ya. Ini juga ada tulisan Grudge-nya. Jadi cuma ada dua pilihan. Kalau nggak di kids bedroom, ada di red bedroom. Nah, misalnya karena saya sebagai Hakona memperhitungkan kemungkinan lawan ke lantai 2 itu masih lama, maka saya akan memulai di red bedroom. Nah, untuk red bedroom ini sendiri sebenarnya adalah ruangan terpisah nih antara red bedroom dengan study. Jadi Hakona nggak bisa meletakkan langsung di study ya, karena dia beda ruangan. Nah, jadi dia harus memilih antara di inside the closet atau under the bed. Oke, maka saya meletakkan di dalam lemari baju. Nah, di situ. Nah, ini adalah token yang tadi asalnya ada di sini, maka saya letakkan di location. Begitu juga nanti setiap kali Hakona berpindah, dia akan berpindah ya. Ini Hakona ya. Nah, ini Hakona, dia akan berpindah. Misalnya mau ke sebelah sini nih, maka dia meletakkan ke sini, dan token ini diletakkan di sini. Lalu ini dikembalikan ke situ. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Nah, dengan tersusunnya set tersebut, maka permainan sudah bisa kita mulai. Tapi kalau kalian memiliki meja yang lebih luas, ini kita kepinggirkan dulu ya. Oke, kalian bisa menyusun diary ini di sekeliling board kalian. Tapi kalau kalian tidak punya meja yang luas, maka silakan aja letakkan aja ini di sini. Nah, ya, yang penting bisa terbaca. Nanti gunanya diary ini apa? Nah, diary ini setiap kali nanti player visitor ya membuka satu diary, maaf bukan, lupa nih di mana diary. Bukan, juga bukan. Oke, ini kombinasi ternyata. Nah, ini diary. Nah, ini adalah diary nomor 1. Maka letakkan di sini. Nah, dengan demikian diary nomor 1 itu ke-unlock ya. Jadi letakkan di kartu yang sama dengan nomor diary-nya nih. 1 ke nomor 1. Dia akan ke-unlock. Dan untuk mengisi posisi yang kosong, maka kita akan meletakkan satu tiles yang silang ini. Sini. Nah, seperti itu. Oke. Sekarang saya akan menjelaskan aturan mainnya ya. Jadi semua pemain
baik Hakona maupun visitor hanya boleh menggunakan move untuk berpindah satu ruangan. Nah, misalnya pemain kuning mau ke dining room, tak, dia cuma boleh sekali. Atau dia mau ke lantai 2. Nah, gimana cara ke lantai 2? Ini ada tangga menuju lantai 2. Maka dia akan berpindah dan akan langsung pindah ke ruangannya. Jadi, lantai 2 startnya adalah di tangga sini. Nah, ketika dia ke tangga, dia akan sampainya ke sini. Nggak bisa ke blue bedroom. Karena ini beda ruangan. Jadi harus ini dulu. Ya. Sama juga dengan Hakona, dia akan berpindah cuma satu ruangan. Ya, nggak bisa langsung lompat ke ruangan selanjutnya. Oh, ini terpisah ya. Nah, ini terpisah. Oke, kemudian visitor itu hanya boleh saling berinteraksi saat satu ruangan dengan visitor lainnya. Nah, ini karena ada satu yang berbeda, ya player kuning berbeda ruangan, maka dia nggak boleh ikut berinteraksi dengan ketiga player ini. Nah, jadi ketiga player ini boleh saling ngobrol, boleh saling bantu, bertukar item, dan lain sebagainya. Kadang ada item yang memerlukan lebih dari satu pemain. Contohnya adalah Ouija board. Nah, can only be used if another visitor in the same room. Jadi minimal ada satu pemain. Maaf, minimal ada dua pemain. Nah, dengan ada dua pemain minimal, maka sudah bisa main Ouija. Efeknya nanti bisa kalian baca sendiri nanti di kartu, atau kalau ada kesempatan lagi kita akan membahas efek-efek kartu yang ada di permainan ini. Visitor bebas berbagi informasi atau memberikan item tiles ke sesama visitor selama masih ada di ruangan yang sama. Nah, jadi visitor visitor hijau misalnya punya boneka Mary, maka dia boleh ngasih kepada yang pemain warna biru. Begitu juga sebaliknya. Kemudian sebagai free action, visitor boleh meninggalkan salah satu item miliknya di shadow ruangan selama shadow itu hanya terisi tas dengan tanda silang. Oke, contohnya ini. Nah, misal pemain biru ada di sini ya. Kemudian dia punya item nih. Dia kan sudah menggunakan aksinya, yaitu berpindah. Tapi dia tahu bahwa di sini ada yang silang. Nah, maka dia boleh menukar item yang ada di tangannya dengan tas yang ada di sini. Nah, jadi yang silang ini bukan ke tangan nanti. Dia akan menyerahkan satu item yang silang ini dikeluarkan dari permainan. Itu bisa. Tetapi kalau bukan silang, misalnya ini, nah ini nggak bisa. Hakona akan mendapat giliran saat visitor gagal menyusun noise disk dan kalau menggunakan kartu noise card ya, nih angka-angkanya ini jangan sampai jumlahnya itu mencapai 11 atau lebih. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat di rulebook ya. Nah, di rulebook ini 2 tambah 4 dan ditambah 5 itu hasilnya adalah 11. Maka ketika sampai angka 11 itu otomatis menjadi giliran Hakona. Sedangkan kalau memakai noise disk, apabila pemain itu sudah menjatuhkan noise disknya, maka dia gilirannya selesai dan akan berlanjut ke giliran Hakona. Tetapi jika bahkan keempat player ini berhasil menyusun noise disk, Hakona akan tetap mencapai giliran, yaitu ketika
kelima noise disk sudah disusun dan tidak jatuh, maka giliran ke-6 itu langsung jatuh ke Hakona. Begitu juga untuk noise card ya. Nah, noise card kalau ternyata sudah um, jumlahnya misalnya hanya 10 dari total 6 kartu ini, kalau dijumlah cuma 10 tapi masih sisa satu kartu. Nah, itu otomatis pemain selanjutnya adalah Hakona. Hakona hanya bisa dibunuh oleh item yang sesuai dengan kelemahannya. Nah, seperti yang kita lihat tadi, kelemahan Hakona ternyata adalah paku. Maka pemain harus mencari tahu dua hal. Pertama, di mana Hakona berada. Yang kedua, apa kelemahan pasti dari Hakona. Maka pemain bisa mau tidak mau harus terus membuka. Nah, misal dia akan terus membuka nih. Misal dia ketemu ini. Nah, berarti kelemahan Hakona bukanlah bensin. Ya, dia dapat informasi itu. Dan ini bukan item, ini informasi. Jadi ketika terbuka, dia akan dikembalikan ke sini. Ya, berbeda dengan item. Nah, ini ternyata pemain biru menemukan fakta ya ketika dia di storage room, dia menemukan fakta bahwa Hakona kelemahannya juga bukan rantai. Tadi ada bukan bensin, bukan rantai, maka jelas kelemahannya adalah paku. Tinggal bagaimana pemain mencari paku tersebut dan memastikan di mana ada Hakona. Kenapa harus memastikan? Karena untuk membunuh Hakona, nih Hakona kan ada di sini nih. Nah, Hakona ada di sini. Kita coba cari itemnya ya. Nah, ini ya. Ini adalah item rantai. Nah, kita tahu Hakona ada di sini. Ini kita tukar aja. Hakona misalnya letaknya di sini, biar lebih dekat ya. Nih anggaplah di sini Hakona nih. Hakona ada di sini, kemudian kita akan menggunakan ini. Nah, kita bisa menggunakan aksi kita yaitu menggunakan item. Langsung aja tanpa mengintip ini, kita langsung letakkan. Nah, nanti resolve-nya gimana? Maka pemain Hakona akan membuka, dan jika itu Hakona, maka kita akan lihat apakah efeknya berjalan atau tidak. Nah, karena kelemahan Hakona tadi adalah paku, berarti bukan rantai, Hakona tidak akan mati. Malah, rantai ini akan dikeluarkan dari permainan sebagai item yang rusak atau hilang. Tetapi, jika kelemahan Hakona ternyata adalah rantai, nah ketika kita menumpuk di sini, maka Hakona harus memflip ya, dia akan mati. Kalau kelemahannya adalah rantai. Nah, jadi seperti itu. Bagaimana jikalau ternyata itu bukan Hakona? Misal pemain biru mau mencoba menyerang ke sini, tapi dia nggak tahu apakah itu Hakona atau tidak. Maka lakukan saja. Nah, lakukan. Ini misalnya kelemahan Hakona apa ya? Rantai ya misalnya. Nah, ternyata bukan Hakona. Maka rantai yang tadi digunakan tetap akan dianggap hilang dan dikeluarkan dari permainan. Jadi seperti itu. Maka sebagai visitor harus berhati-hati ketika memutuskan ingin membunuh Hakona. Bagaimana cara mengetahui letak Hakona? Nah, ada macam-macam cara. Bisa menggunakan item-item. Nah, item-item seperti Oiza,
kemudian dosing rod, dan seterusnya ya. Atau bisa mengetahui ketika Hakona melakukan aksinya yang disebut scream atau berteriak. Nah, Hakona nanti akan wajib menunjuk lokasi dirinya ada di mana, lebih tepatnya ruangan ya, bukan bukan tempat shadownya di mana, tapi di ruangannya. Nah, maka visitor akan mengetahui kemungkinan besar dia ada di salah satu dari shadow yang ada di ruangan itu. Nah, lalu nanti apabila player ada yang mati, misal player hijau mati nih. Player hijau mati, dia kan nanti akan menjadi Hakubitu. Nah, bagaimana cara membunuh Hakubitu? Caranya sama, dia bisa dibunuh dengan semua alat yang bisa digunakan untuk membunuh Hakona. Bedanya Hakubitu ini tidak memiliki kelemahan spesifik. Jadi semua item dari 3 item tadi, ada paku, rantai, dan bensin, itu merupakan kelemahan dari Hakubitu. Nah, maka kalau kalian misalnya melihat di sini misalnya ada karakter Hakubitu, nah kalian mau menggunakan rantai, terus kalian cek, ternyata Hakubitunya mati. Ya. Jadi seperti itu. Nah, ini kita kembalikan lagi. Nah, mungkin ada yang bertanya ya, Hakubitu itu sebenarnya apa sih ya? Tadi saya jelaskan sedikit kalau Hakubitu itu adalah karakter kalian sebagai visitor yang mati karena Hakona. Jadi ketika karakter kalian misalnya mengintip dan bertemu dengan Hakona, maka karakter kalian otomatis mati. Nah, ketika mati, karakter kalian akan berubah menjadi sosok Hakubitu yang sama dengan warna karakter kalian dan diletakkan sebagai awal bertumpuk dengan Hakona. Nah, nanti ketika giliran Hakona, maka Hakubitu juga bisa jalan, juga bisa move. Sama aja aturan move-nya dengan Hakona ya, cuma 1 langkah dan semua item karakter yang sudah menjadi Hakubitu itu akan dicuri oleh Hakona. Dan ketika visitor itu bertemu dengan Hakubitu, ya ini anggap Hakubitu ya, ada di sini. Nah, maaf, player hijau sudah mati. Nah, ini player putih. Dia bertemu dengan Hakubitu, maka player putih juga akan mati. Dan berganti pihak menjadi tim dari Hakona. Oke, sebagai tambahan, saya akan menjelaskan giliran. Untuk giliran visitor, visitor itu dapat memilih satu aksi, hanya satu ya, dari 3 pilihan. Yang pertama itu move atau berpindah ke salah satu room. Nah, terserah, kalau ini kan roomnya ada lagi nih. Nah, kalau dia sudah pindah, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Yang kedua adalah menggunakan item yang dia miliki. Nah, jadi dia punya item tadi misalnya rantai. Nah, dia boleh menggunakan item itu. Tapi kalau dia sudah menggunakan, berarti dia tidak bisa move. Yang ketiga adalah mengintip. Nah, karena dia ada di storage room ya, player biru, maka cuma satu yang bisa diintip nih. Dia akan mengintip.
Nah, ternyata dia tahu kelemahan yang tidak dipilih oleh Hakona. Seperti itu. Nah, sedangkan pada giliran Hakona itu ada 4 aksi yang bisa dia pilih, gunakan semuanya atau hanya gunakan sebagian. Nah, dan masing-masing aksi hanya boleh dilakukan 1 kali. Aksi yang pertama ini harus dilakukan pertama ya. Kalau terskip maka tidak bisa dilakukan. Jadi pilihan aksi pertama adalah scream atau berteriak. Caranya adalah Hakona menunjukkan ruangan dia berada. Nah, tadi Hakonanya sudah di sini nih. Maka dia akan berteriak misalnya. Gimana? Sambil menunjuk. Dan lain sebagainya ya. Seseram mungkin maka player akan tahu, oh dia ada di ruangan ini nih. Di ruangan entrance lantai 1. Nah, keuntungannya adalah Hakona dapat mengambil 1 kartu power dari deck. Ya. Misal dari tumpukan deck ini ya, dia akan mendraw 1. Nah, kartu ini belum tentu bisa ke tangan Hakona. Karena apa? Pertama, diary-nya harus sudah terbuka. Ini diary nomor 5. Sedangkan diary yang baru terbuka itu adalah nomor 1. Maka itu jelas tidak bisa diambil. Kalau tidak bisa diambil, letakkan dia di bagian bawah deck. Nah, diletakkan terbawah. Nah, beda halnya misalnya ketika dia menarik. Nah, ini misalnya nomor 6 ya. Anggaplah nomor 6 sudah terbuka diary-nya. Nah, apakah bisa diambil? Bisa. Tetapi belum bisa digunakan. Kenapa? Karena harus 5 diary terbuka. Nomor berapapun yang jelas harus 5 buah diary yang terbuka. Baru bisa digunakan ability-nya. Dan untuk menggunakan ability ini, maka kita akan masuk ke dalam pilihan aksi yang kedua, yaitu set atau take power. Ya, jadi ini kita kepinggirkan dulu. Nah, ketika player Hakona sudah mengeset power ya, misalnya ini powernya di set, ini kita kepinggirkan dulu ya. Nah, di set maaf, ini misalnya ada di tangannya ya, ini di tangannya. Nah, kemudian sudah bisa diambil nih, maka dia bisa mengeset kekuatan itu. Jadi nggak bisa langsung aktif, harus di set dulu. Nah, di set. Kapan bisa mengaktifkannya? Yaitu di giliran selanjutnya. Ya, untuk setiap kartu yang baru di set itu nggak bisa langsung diaktifkan ya. Dan setiap giliran itu cuma boleh mengeset 1 kartu. Opsi yang bisa dilakukan Hakona adalah yang ketiga, yaitu mengaktifkan kekuatan. Nah, jadi kalau dia baru ngeset, maka kita tidak bisa mengaktifkan kekuatan ini. Tetapi kalau di giliran selanjutnya, karena ini kan maksimal ada 2 tempat set, jadi giliran selanjutnya, misalnya dia mau ngeset lagi nih sebelah sini. Nah, silakan. Kemudian dia memilih aksi yang selanjutnya, yaitu mengaktifkan kekuatan. Maka yang bisa diaktifkan adalah yang sudah di set sebelumnya. Nah, dengan catatan tadi, harus 5 diary yang sudah terbuka. Ya. Yang terakhir, Hakona bisa melakukan move. Nah, untuk move, untuk berpindah, Hakona cuma boleh 1
langkah atau satu ruangan. Untuk aksi ini, move ini, Hakona akan memberi aba-aba kepada player untuk menutup mata. Nah, jadi Hakona misalnya bilang, aku mau move, aku mau berpindah. Semua tutup mata. Nah, tutup mata, lalu Hakona boleh berpindah ke ruangan sebelahnya, mau ke sini, mau ke sini. Pokoknya cuma satu langkah ya, cuma satu langkah. Atau Hakona boleh pura-pura berpindah. Jadi ya udah, dia sebenarnya tetap stay, tapi dia bilang aku mau move. Nah, setelah selesai, ini termasuk fase move ini bukan cuma Hakona ya, tapi Hakubitu juga boleh untuk berpindah ketika Hakona move. Jadi yang bisa dilakukan Hakubitu itu cuma berpindah, berbeda dengan Hakona. Dan itu semua dilakukan ketika fase menutup mata. Nah, jadi kata Hakona misalnya aku mau move, ternyata Hakona nggak pindah. Silakan. Ya. Nah, lalu bagaimana winning conditionnya? Jadi visitor menang apabila dia berhasil keluar dari rumah Hakona. Bagaimana caranya? Nah, pertama visitor harus pergi dulu ke sini. Nah, ini berarti ada 1, 2 ya. Ada 2 room yang harus dilewati. Paling tidak ada 3 turn baru bisa untuk mencari kunci. Nah, sekarang aksi selanjutnya di giliran selanjutnya itu adalah mengintip. Nah, karena yang diintip ternyata adalah brankas, maka pemain boleh menebak 3 angka yang merupakan kemungkinan itu kombinasinya. Caranya untuk mengetahui adalah ya dengan membuka, dengan mengintip berbagai informasi yang ada di sini. Nah, misalnya ini ada 6. Berarti 6 tidak mungkin terpilih sebagai angka kombinasi dari 1 sampai 6. Nah, dan seterusnya. Apabila ternyata angka yang ditebak itu benar, nah, walaupun urutannya salah tidak apa-apa. Yang penting ketiga angka itu ada di sini, maka pemain akan mendapatkan item yaitu kunci. Nah, apakah sudah selesai ketika mendapatkan kunci? Tidak. Ya, pemain harus mencari pintu rahasia. Yang mana ternyata pintu rahasianya ada di saya letakkan tadi di basement. Ya. Tapi kalau main yang asli kita nggak bisa tahu, Hakona bahkan nggak tahu letaknya di mana ya. Hakona cuma tahu letak dari tengkorak, tapi bukan pintu rahasia. Nah, jadi effort sekali. Paling tidak ada 1 pemain saja yang berhasil kabur melalui pintu rahasia, maka pemain yang masih hidup, visitor yang masih hidup akan dianggap menang. Cara kedua adalah dengan menenangkan ruh dari Hakona. Nah, gimana caranya? Pertama, pemain harus menemukan item boneka Mary. Oke. Nih, tadi saya meletakkannya di sini. Nah, ini juga kita nggak boleh untuk player Hakona ya, tidak boleh meletakkan boneka ini dengan sengaja, jadi harus secara acak ya. Nah, misalnya pemain putih menemukan boneka Mary, kemudian dia harus mencari di mana tulang Hakona, dan anggaplah ternyata dia ketemu. Nah, ketika dibuka ada tulang Hakona, maka dia boleh menenangkan Hakona. Ketika Hakona tenang, otomatis pemain yang masih hidup akan menang. Dan cara yang terakhir yaitu dengan membunuh Hakona yang tadi sudah saya jelaskan, sesuai dengan kelemahan yang
tertera di boardnya Kona. Jadi ini adalah cara yang paling krusial karena sebenarnya walaupun kabur itu lebih effort ya, atau mencari tengkoraknya itu lebih effort, tetapi eh, lebih aman dibandingkan kita harus membunuh Hakona dengan risiko item kita ternyata salah, bukan kelemahannya. Nah, kalau bukan kelemahannya, itu otomatis itemnya hilang. Atau kalau itu ternyata kelemahannya tapi bukan token Hakoona, maka item kita tadi juga akan hilang. Jadi risikonya sangat tinggi. Sebaliknya ya, Hakoona bisa menang apabila pertama semua visitor mati. Ya, sehingga tidak ada lagi visitor yang dapat bertahan. Yang kedua adalah tidak ada jalan lain untuk visitor itu menang. Jadi misal item kelemahannya Hakona itu sudah hancur atau hilang. Kemudian Hakona ternyata sudah membunuh player yang pegang boneka Mary, sehingga boneka Mary-nya jadi stolen itemnya Hakona. Dan yang terakhir misalnya Hakona duduk atau bertempat ya, ini karakter Hakonanya ternyata ada di sini. Ya, ternyata ada di sini. Nah, sehingga player tidak bisa kabur. Nah, otomatis juga Hakona akan menang. Jadi kondisi-kondisi yang membuat player itu skakmat ya, visitor itu sudah skakmat ya, dia akan otomatis menang Hakonanya. Dan yang terakhir, apabila visitor memang sudah merasa ingin menyerah, ya, aku sudah nggak sanggup lagi, aku sudah kehilangan harapan, udah menyerah, maka Hakona otomatis menang. Bagaimana dengan Hakubitu? Hakubitu karena menjadi setim dengan Hakona, maka Hakubitu menjadi ikut menang juga. Jadi ketika kita jadi Hakubitu, peran kita akan otomatis berubah. Ya, kira-kira itu saja. Oh ya, dan ketika Hakona menang ya, atau dalam kondisi akan menang, maka player visitor yang tersisa suruh menutup mata, kemudian diminta untuk membuka matanya kembali sambil dihadapkan di depan mereka ada tulisan game over. Oke, demikian review game pada hari ini. Semoga karena ini saya tag-nya di malam Senin, bukan malam Jumat lagi. Semoga videonya nggak ada error-error. Dan next time kalau teman-teman mau review board game bergenre apa, mungkin bisa di request di komen. Kalau saya punya akan saya reviewkan sekaligus tutorialnya juga. Terima kasih dan bye-bye.